Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia pada era kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama, saksikanlah video ini. Halo semuanya, bersama saya Raina. Di sini aku bakal bahas nih apa itu kurikulum 13 atau biasa disebut Kurtilas. Jadi kurikulum ini bukan hanya fokus pada pengetahuan tapi juga keterampilan. Penilaiannya itu mencakup 3. Pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Pembelajarannya juga lebih diarahkan agar siswa lebih aktif dan juga berpikir kritis. Namun di sisi lain banyak guru nih yang merasa bahwa tantangannya lumayan berat karena banyak kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam waktu singkat. Oleh karena itu banyak siswa yang hanya fokus mengejar nilai daripada memahami materinya. Dari situ kelihatan banget kan ya kalau kurikulum 2013 ini memang banyak hal yang positifnya, tapi masih juga ada tantangannya nih. Nah, dari situ muncullah pendekatan baru yang bisa jadi solusi untuk masalah yang tadi. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya lagi, bakal dijelasin nih sama teman aku. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Syifa. Kalian bisa panggil saya dengan Syifa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar agar terasa lebih menyenangkan dan lebih fleksibel. Kurikulum ini menekankan pada pemahaman proses, bukan tentang sekedar hafalan, tetapi kurikulum ini juga menekankan pada pembentukan minat dan bakat siswa. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5, kita belajar melalui kegiatan nyata yang menumbuhkan karakter dan kreativitas. Intinya, belajar akan terasa lebih menyenangkan, lebih asik, dan lebih merdeka. Ngomongin kurikulum nggak cukup gak sih kalau cuma lewat teori aja sih Pak? Iya nih Rey, jadi nanti kita akan langsung turun untuk mewawancarai pihak sekolah yang bersangkutan. Yuk kita langsung aja ke sekolahnya. Ayo! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana. Nama saya Habibi. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Syifa dan Reina tentang apa itu kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, sekarang giliran saya dan Habibi yang akan mewawancarai langsung Bapak Ridwan Agustian, SPD. Ya nih, kita ingin tahu bagaimana pengalaman langsung para guru dalam perubahan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Langsung aja wawancaranya yuk. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk kami. Perkenalkan saya Rana dan rekan saya Habibi. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini kami sedang mengerjakan tugas kami yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi hari ini kami ingin mengobrol sedikit dengan Bapak. Saya minta izin mengobrol sedikit tentang pendidikan di masa reformasi, terutama soal kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat tentang narasumber kita kali ini. Nama lengkap beliau ialah Bapak Ridwan Agustian SPD. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1976. Untuk riwayat pendidikannya, beliau mengampu pendidikan di SDN Karawang Kulon 1, untuk tingkat SLTP-nya di SMPN 1 Karawang, dan untuk tingkat SLTA-nya di SMAN 1 Karawang. Dan beliau meneruskan jenjang pendidikan tingginya di Universitas Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau lebih sering dikenal dengan UHAMKA. Dan beliau ini mulai berkarir sebagai guru pada tahun 1997. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak sebagai guru dan bagaimana awalnya Bapak tertarik dalam bidang pendidikan ini? Ya baik. Tadi siapa namanya? Rana. Rana. Iya. Rana, kamunya Rana gitu ya. Baik. Sebenarnya mah ya dari kecil nggak ada kepikiran jadi guru. Sebenarnya nggak ada. Cuma ketika sudah mulai SMA,
lihat ada beberapa sosok guru yang sepertinya menjadi motivasi saya ingin seperti mereka, sehingga ketika mencoba untuk kuliah akhirnya didorong oleh salah seorang kakak saya untuk masuk ke perguruan. Alhamdulillah selama kuliah lancar, tapi katakan mulai ngajar tahun 1997. Jadi sebenarnya diawali saya praktek ngajar atau PPL ya. Nanti kalian ngalamin lah. PPL di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Kebetulan sekolah elit lah, karena banyak calon artis di situ. Sejak selesai PPL, ternyata saya diminta justru suruh ngajar di situ. Jadi belum sarjana, tapi disuruh diminta ngajar di tempat PPL. Cuma karena akhirnya waktu juga kan, setelah itu kan kesibukan dengan berbagai penulisan, penelitian ya menjelang skripsi, akhirnya saya mundur dari sekolah tersebut dan pindah ngajar ke yang lebih dekat dengan kampus, sehingga bisa sambil ngajar sambil mengerjakan tugas skripsi untuk menyelesaikan kuliah saya. Lanjut. Nah, mengapa tertarik? Karena satu, ada beberapa orang guru di SMA 1 Karawang yang membuat saya tertarik dan dimotivasi menjadi guru. Ya, itu mungkin ya singkatnya awal ya. Kalau kita flashback ke masa kurikulum 2013, Bapak, menurut Bapak itu suasana pendidikan waktu itu kayak gimana sih, Pak? Dan terus kalau misalnya dibandingkan dengan kurikulum Merdeka sekarang, itu apa yang paling membedakan menurut Bapak? Ya, baik. Sebelum kita bahas itu, perlu diketahui dulu bahwa yang namanya kurikulum itu kan sebuah rencana, ya, rencana dari pemerintah khususnya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dan kurikulum tidak berubah. Sebenarnya kurikulum itu tidak berubah. Dan setiap masuk ke masa, mungkin kan kalau pernah dengar ya dari dosen atau dari guru lain, bahwa kurikulum berubah. Ya. Dulu ada kurikulum zaman saya ya kecil tuh, yang kurikulum tahun 84 ya, 84, kemudian 94, 99, 2004, 2006 ya dan seterusnya. Sebenarnya bukan berubah, tapi hanya revisi atau penyempurnaan, ya, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Karena kan kurikulum kan pasti ada target. Iya, betul. Kurikulum saat ini targetnya kapan? Kapan 5 tahun atau ke depan? Nah, ketika menjelang sampai akhir target, maka itu akan evaluasi. Nah, mana yang belum tercapai, mana yang perlu dikejar lebih cepat. Ya kan? Karena kan tantangan zaman. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi makanya ada penyempurnaan. Jadi kalau dikatakan hal yang mendasar perbedaan atau apakah itu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka atau dengan sekarang yang deep learning atau mungkin yang sebelumnya lagi ya, itu sebenarnya tidak mendasar karena tadi penyempurnaan berkaitan dengan tantangan zaman yang dihadapi. Apalagi sejak zaman Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia punya target Indonesia Emas tahun 2045. Itu kan tentu kurikulum harus terus menyesuaikan. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Kalau untuk masa transisi ini, Pak, ada gak kebijakan yang paling terasa di sekolah, atau mulai dari aturan atau cara mengajar dan cara sistem penilaian? Ya, baik. Kita bicara mungkin dua hal ya. Pertama, secara teknis kenyataan lapangan atau fakta lapangan. Yang kedua, secara teoritis. Secara teoritis, saya katakan tidak ada hal-hal yang mungkin dirasakan harusnya ya, dirasakan yang agak susah atau apa oleh guru-guru di lapangan seharusnya. Karena kalau memang rekan-rekan para guru itu melakukan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum secara penuh, maka setiap perubahan kurikulum tersebut ya tentu tidak akan sulit karena kan hanya penyempurnaan. Contoh,
Dulu tahun 2004, ya. Dulu 2006. Singkat ya, Iya, hanya 2 tahun. 2 tahun. Karena memang hanya ada tambahan saja. Tentu tidak ada perubahan yang besar. Dari 2006 ke 2013. 13. Memang di lapangan, saya itu di lapangan banyak guru kaget karena harus begini, terutama dalam hal metode pengajaran, ya, Betul. cara mengajarnya, dalam hal cara pandangan terhadap siswa itu. Nah, kalau di flashback ke belakang tahun 94 itu sudah ada target namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Artinya kalau kita pahami itu bahwa yang aktif belajar adalah siswa, bukan guru. Ya, jadi guru tidak menjadi sentral dalam pembelajaran. Tapi harus bisa bagaimana menggugah aktivitas siswa. Itu kan sampai sekarang sama. Ya, cuma dulu tidak dipertegas. Nah, oleh 2013 dipertegas, ya. Dipertegasnya bukan lagi teacher center learning, tapi menjadi student center learning. Nah, jadi siswa yang pusat belajar sama, siswa aktif dengan siswa yang pusat Belajar. cuma kadang karena gurunya tidak merubah diri, ya tidak merubah diri, misalnya jadi hal yang baru, ya. Kadang Nah, baik Bapak, kalau misalnya dibandingkan menurut Bapak apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, Bapak? Nah, bagi dua ini ya. Iya. Baik. 2013 dengan kurikulum Merdeka secara basically sama. Ya. Pembaharuan perubahannya adalah bagaimana kurikulum mereka ini lebih memerdekakan lagi baik siswa maupun guru dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar. Salah satu contoh, mungkin Anda juga ngalamin ketika di kelas, di sekolah dulu sampai SMA ya, SMP atau SMA ya, SD mungkin belum ngerti ya, SMP atau SMA, bagaimana kita nerima apa yang dikatakan guru, ya. Iya, betul. Kadang-kadang beda dikit guru terima, gitu kan, ada ya. Tapi di 2013 dimulai, gitu kan, bahwa siswa harus, kalau Anda pernah dengar, ada yang nama sebut keterampilan abad 21 ya, di tahun 2013, yaitu 4C ya, criticism, kemudian creative, communication, dan collaborative ya. Jadi 4C itu di 2013 ya. Pertama, siswa berpikir kritis, nah, berarti kan harus berkembang. Iya. Kemudian siswa harus kreatif. Yang ketiga, siswa harus bisa berkomunikasi. Dan keempat ini yang paling utama, kolaborasi. Kalau dulu sebelumnya kompetisi, siapa juara 1, siapa juara 2, ya kan ya? Iya, betul. Nah, peringkat 1, peringkat 2, 2013 sudah nggak ada. Ya. Tapi tadi ini memang hal yang mungkin dirasa baru oleh teman-teman guru, sehingga lebih lambat jalannya. Guru masih saja di lapangan tetap melihat ada yang juara 1, ada yang juara 2, ya gitu ya. Ini berubah. Nah, makanya kenapa tidak ada peringkat? Sekarang ini yang depan saya ini di jurusan matematika. Tapi temennya kan yang kuliah nggak matematika semua kan? Iya, betul. Ya, Iya. teman sekelas kan? Iya. Nggak ada matematika semua, ada macam-macam ya. Iya. Nah, tapi waktu di sekolah tetap aja yang pintar si A, si B, si C. Ternyata setiap kuliah beda-beda. Iya, betul. Ya, artinya kepintaran atau kecerdasan dari setiap siswa ya tidak bisa disamakan. Nah, itu di 2013 sudah dimulai. Makanya nggak ada ranking. Ya, itu mah hanya nilai saja secara umum dari semua pelajaran. Nah, itu 13. Kemudian ke Merdeka bagaimana? Nah, ke Merdeka ini lebih ditekankan lagi kepada tadi ya, keterampilan abad 21-nya itu sudah dikembangkan lagi. Makanya dalam Merdeka muncul yang namanya P5 Iya. ya, nah muncul P5. Di setiap siswa di setiap kelas silakan ya merdekakan dirinya, mengembangkan potensinya. Ya, saya mah
untuk dimensi misalnya yang lebih banyak bineka ya, atau gotong royong, atau mungkin yang menggunakan apa namanya daur ulang ya, silakan bisa bikin ini. Nah, itu kan ada P5 itu di situ ya, merdeka. Jadi lebih dimerdekakan lagi potensi siswa, lebih digali lagi dalam merdeka. Ditambah ada lagi tuh pembagian diferensiasi, ya kan ya. Nah, setiap siswa tidak bisa dinilai kemampuannya dengan hanya satu alat ukur, ya gitu ya. Ya mungkin dia bisa belajar apa dinilai dengan asesmen apa tulis, ya. Bilang ganda, esai. Yang lainnya mungkin nggak bisa, tapi ketika di lisan bisa. Bisa, iya. Ya. Ini tulis nggak bisa, mungkin di praktek bisa, ya gitu ya. Kan diferensiasi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi hal mendasarnya mungkin tidak terlalu mendasar, tapi adalah pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum. Baik. Tapi Pak, kalau dilihat dari dampaknya sekarang ini, pengaruh apa sih yang paling terasa oleh guru dan siswa? Dampak yang maunya dampak positif negatif ini. Mungkin boleh keduanya. Kalau dampak negatif itu di setiap kurikulum sebenarnya mah tidak ada, ya, karena kan tujuan pasti bagus kurikulum. Ya. Paling ada kalau kita sebut negatif itu adalah kesiapan baik oleh guru maupun siswa. Nah gini, sejak 2013, kurikulum 2013 maksudnya, itu kan ada perubahan katakanlah jumlah jam belajar. Ya. Saya sendiri ngalamin bagaimana ketika kebetulan waktu itu saya ngajar di SMA 1 Karawang, yang biasanya jam 2 sekian atau jam 2.30 sudah selesai, guru bisa pulang. Ketika udah 17 mulai, ada penambahan mata pelajaran, penambahan jam ya, jumlah jam pelajaran. Hanya ketika kita sesuai dengan aturan, jam 3.15 paling cepat itu baru pulang, udah selesai, gitu ya. Nah, ini terasa, ya kan, perubahan tersebut. Tapi di tingkat SMA ya, Iya. SMP juga sama. Yang biasanya mungkin jam 12.30 atau jam 13 sudah selesai, kemudian berubah menjadi jam 13.40, 13.45. Bahkan beberapa sekolah yang memang ada kokurikuler tambahan itu sampai jam 14 jam 2 lebih ya, jam 2 lebih siang. Itu mungkin yang akan agak terasa di situ. Tapi positifnya, yang namanya kurikulum kan tidak 1-2 tahun, ya, terus berjalan bisa lebih dari 5 tahun. 2013 kan dari 2013 sampai 2020 baru dimulai ada merdeka. Jadi kan lama ya, 6-7 tahun. Nah itu dampak positifnya terasa bahwa satu, siswa sudah mulai banyak yang lebih kreatif. Apalagi ditunjang dengan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, siswa lebih banyak yang kritis. Bahkan siswa sudah mulai dari tingkat SMP saja, sudah mulai banyak yang bahasa sederhananya mengomentarin apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Minimal mereka mau bertanya. Nah, itu sudah bentuk kritis. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika guru mengajar dengan prosedural kurikulum 13, maka akan lebih banyak siswa yang berkolaborasi. Mereka tidak lagi mengejar juara, tidak lagi mengejar nilai, ya, tapi mereka mengejar kompetensinya, ya, mengejar peningkatan kemampuan mereka dengan cara kalau kurang maka mereka bergabung dengan yang sudah bisa, kan ya. Nah, yang sudah bisa maka berbagi dengan yang belum bisa, itu kolaborasi. Sehingga terasa waktu itu ketika dalam kurikulum 13 siswa lebih banyak belajar dengan cara bekerja sama, berkelompok dan sebagainya. Itu dampak positifnya. Sekarang kita lihat, alhamdulillah 2022 kemarin, ya, itu kan berarti belum semuanya merdeka belum ya.
itu peringkat PISA Indonesia, anak-anak Indonesia itu sudah mulai naik, ya, walaupun belum belum hebat ya, lima peringkat lah naik gitu. Cuman memang skornya itu masih di bawah rata-rata, tapi ini sudah ada perbaikan. Makanya kalau misalnya kurikulum dijalankan dengan sesuai, insya Allah akan jadi. Nah, baik Bapak, jika di SMA ini sendiri gimana penerapan kurikulum merdekanya Bapak? Apakah sudah mulai berjalan atau masih tahap penyesuaian, Pak? Nah, kita bicara bukan saat ini kalau kurikulum kita merdeka ya, kan udah lewat. Kurikulum merdeka itu kan dibagi dalam 3 tahap. Setelah K13 sampai 2020, mulai 2021, terutama setelah COVID ya, itu kan mulai merdeka ya. Pertama kan baru belajar dulu. Jadi bagi yang angkatan pertama penerapan mereka tahun 2020-2021 itu kelas biasanya kelas akhir ya. Kalau di SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Nah, bagi yang sudah itu, tapi kalau di SD kelas 4, kalau di SMP kelas 7, kelas SMA kelas 10 mulai. Jadi yang sifat bilang tadi berarti dia 2021 2022. Tapi baru sebutnya mandiri belajar. Ya, mandiri belajar. Karena 3 tahap. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi itu sudah menjadi sekolah penggerak. Mulai tahun 2021-2022. Nah, SMA ini, SMA Matu Anwar, ini termasuk gelombang ketiga terakhir, di mana semua sekolah di Indonesia wajib menerapkan kurikulum merdeka 2024-2025. Ya, cuma sayang ketika semua sudah kurikulum merdeka, begitu kepemimpinan Presiden ke-7 Pak Jokowi selesai, ya, kemudian ada menteri diangkat Presiden Pak Prabowo dengan menteri baru Pak Muti, itu sekarang bukan lagi kurikulum merdeka, tapi sudah pembelajaran mendalam. Ya, tetap kurikulum merdeka, tapi pembelajarannya sudah mengalami penyempurnaan, pembelajaran mendalam. Jadi secara kronologis waktu untuk SMA ini, SMA Matu Anwar Batu Jaya, menerapkan kurikulumnya sejak tahun 2024. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, siswa di sini jadi lebih aktif nggak sih sejak kurikulum merdeka ini diterapkan? Ya, bahkan sejak 2013 sampai merdeka terlihat betul berubahnya, siswa jadi lebih aktif. Tidak hanya pada pembelajaran di kurikulum, tapi juga di ekstrakurikuler maupun di kokurikuler. Sebab di sini di sekolah ini juga ada kokurikulernya dan juga ada ekstrakurikuler, dan mereka lebih aktif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baik, peran guru di era kurikulum merdeka ini kan jadi semakin lebih luas ya Bapak. Nah, gimana rasanya mendampingi siswa yang lebih mandiri, Bapak? Ya, ini tantangan bagi guru-guru yang terutama ini guru-guru muda ya, yang mungkin Gen Z apa Gen milenial? Gen Z. Gen Z ya. Nah, itu tantangannya luar biasa. Tapi lebih berat lagi tantangannya kepada gen yang seatas, lebih lagi ya, kayak Bapak nih. Ya. Sebab mau tidak mau dituntut harus bisa berdigital, ya. Betul. Nah, memahami IT untuk menerima dan melaksanakan kurikulum. Siswa, tapi ada kendala. Kenapa kendalanya? Support system, ya, daya dukung dari pengembangan kurikulum tersebut itu kan juga ternyata tidak berjalan secepat kurikulumnya, gitu ya. Ketika kurikulumnya menuntut supaya pembelajaran itu ke arah literasi digital, gitu ya. Tapi kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital juga masih kurang. Misal, kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi digital, minimal HP. HP. Jadi siswa masih banyak yang menggunakan HP, belum sepenuhnya
pada hal yang membantu pendidikan. Kemudian yang kedua, ketersediaan koneksi, ya, koneksi internetnya. Kalau di kota mungkin serba cepat. Kalau di kampung, ketika cuacanya mendung, hujan, ya udah lemot ya, sulit ya. mudah hilang. Apalagi tower-towernya, kalau di kota towernya disiapkan dengan cadangan generator ya, kalau listrik mati. Kalau di kampung kan nggak ada, sehingga kalau mati ya udah sinyal juga mati. Nah itu support sistemnya mungkin belum bisa secepat itu. Tapi benar bahwa siap tidak siap, setuju tidak setuju, profesi guru sekarang dan ke depannya harus mampu menguasai teknologi digital. Berarti juga apa ya? Berarti guru itu harus dituntut serba bisa dalam mengikuti kurikulumnya. Kalau disebut serba bisa mungkin belum ke arah sana, tapi harus serba siap. Nah ini ya, harus serba siap. Ya, kenapa serba siap? Ya, tadi dalam kurikulum Merdeka yang lanjutan dari 2013, ya kan, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, ya kan? Tapi sekarang mah semua yang ada di sekitar siswa menjadi sumber belajar. Berarti ya, siswa akan mendapatkan banyak bahan belajar yang mungkin tidak pernah dipersiapkan oleh gurunya. Dan itu nanti di kelas ketika diklarifikasi, dikonfirmasi, ya mau nggak mau ini kan guru jadi terkaget-kaget, gitu ya. Nah, makanya di sini kalau saya lebih memilih harus siap, ya, harus serba siap oleh semua guru dalam menghadapi tuntutan kurikulum. Nah, saat ini. Untuk pertanyaan terakhir Pak, kalau boleh tahu harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia ke depannya itu seperti apa? Harapannya memang tinggi, karena ini menyangkut dengan tujuan pemerintah mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya bahwa pendidikan dalam segala halnya bisa merata. Satu, dalam sarana prasarana sekolah baik negeri maupun swasta itu merata. Yang kedua, sarana dukungannya seperti transportasi, gitu ya. Kemudian layanan internet ya, juga harus bisa merata. Dan yang ketiga, atau pendukung penuh dari pemerintah, bagaimana seluruh anak bangsa di Indonesia dimanapun berada harus bisa merasakan dan menikmati pendidikan setinggi-tinggi. Amin, semoga harapan Bapak bisa terwujud untuk kedepannya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya Bapak. Kami jadi lebih paham soal dinamika pendidikan yang di masa reformasi ini. Dan semoga pendidikan di Indonesia terus berkembang dan bisa menjawab tantangan zaman. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka bisa membuat pendidikan menjadi lebih fleksibel, siswa menjadi lebih aktif, dan peran guru juga ikut berubah menjadi pendamping belajar. Meskipun sistemnya berbeda, namun dua-duanya mempunyai keunggulan dan tantangannya masing-masing. Akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu membangun pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar pendapat dari Bapak Ridwan, jadi sekarang yuk kita dengar pendapat siswa lain tentang kurikulum kedua ini. Kira-kira mereka lebih nyaman belajar pakai kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka ya? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, kenalin nama aku Dina Oktavia, kalian bisa panggil aku Ocha. Gimana nih setelah ngedengerin pendapat dari Pak Ridwan? Seru kan? Apalagi kalau kita nanyain juga siswa-siswanya, pasti lebih seru gak sih? Yuk kita cari siswanya. Halo semuanya, sekarang aku udah sama salah satu siswa yang ada di sekolah ini nih. Sebelum kita tanya, kita kenalan dulu yuk. Oke, akangnya namanya siapa?
Perkenalkan, nama saya Rehan Abijar. Saya sekolah di SMA Mato Anwar Batu Jaya. Oke, boleh tahu gak kakaknya dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 IPA. Oke, langsung aja yuk kita tanya. Oke, apa sih yang kakak rasakan dari perbedaan kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka ini? Nah, menurut saya, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu sangat beda ya, Kak. Karena saya di kelas 12 nih, Kak, sudah merasakan dua kurikulum tersebut. Menurut saya, kurikulum 13 itu lebih berfokus kepada kompetensi akademik. Sedangkan kurikulum Merdeka itu stabil. Dia ada berfokus kepada kemampuan siswa dan juga ke akademik. Nah, itu juga ada di program P5. Ya, itu Kak. Oke. Oke, kakaknya sendiri lebih pro ke kurikulum 13 apa kurikulum Merdeka nih? Untuk saya sendiri, saya lebih pro ke kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka itu ada dua kayak kemampuan yang dilatih dari kemampuan anak tersebut, kayak kreativitasnya dan akademiknya juga. Nah, lebih dapat jadinya, lebih komplit. Oke, mungkin segitu aja dari kakaknya. Makasih ya, Iya, Kak. sama-sama, Kak. Oke, menurut kakak nih, apa yang kakak rasain perbedaan antara kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka nih, Kak? Menurut saya, perbedaan dari kurikulum Merdeka sama kurikulum 13 itu, kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada pengembangan potensi siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang terdiferensiasi, serta penyesuaian materi yang sesuai dengan capaian dan minat siswa. Sebaliknya, kurikulum 13 itu lebih menekankan pendekatan saintifik dan penilaian kompetensi yang lebih seragam. Oke. Terus juga kakaknya lebih pro ke kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka nih, Kak? Kalau boleh tahu juga alasannya ya, Kak? Menurut saya lebih pro ke kurikulum Merdeka. Alasannya karena banyak tadi kayak program penguatan profil pelajar Pancasila. Itu tuh kayak dilaksanain, ada program yang sesuai dengan minat siswa juga, terus dari akademisnya juga, gitu bisa dilatih, itu menurut saya sih. Oke. Makasih ya, Kak, sudah mau diwawancara. Oke, dari mewawancarai dua siswa yang ada di sekolah ini, bahwa kita bisa lihat bahwa mereka lebih pro terhadap kurikulum Merdeka karena mereka merasa lebih melatih kreativitas, mengembangkan minat dan bakat, serta pembelajaran yang lebih fleksibel. Gimana nih teman-teman penjelasan dari Raina, Sipa, dan narasumber kita terkait kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Tentunya seru dan sangat mudah dipahami ya kan? Tapi sayang banget videonya cuma sampai sini. Jadi sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye. Jadi gimana nih Rey setelah tadi kita habis dari sekolahannya? Seru banget Syifa, karena dalam perjalanannya kita mengalami banyak tantangan nih. Dari mulai kita yang kehujanan, menemui gurunya, mewawancari guru dan siswanya, bahkan dalam perjalanan pulangnya. Tapi menurut kamu gimana nih kesimpulannya Syifa? Nah, kesimpulan dari pembahasan kita yang tadi yaitu kurikulum Merdeka membawa semangat baru dalam pendidikan Indonesia nih Rey. Betul Syifa, kalau kurikulum 2013 menekankan struktur dan penilaian akademik, sedangkan kurikulum Merdeka justru membebaskan belajar dan pengembangan karakter siswa. Nah, intinya keduanya memiliki tujuan yang sama Rey, yaitu untuk membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak, tetapi dengan pendekatan yang berbeda Rey. Dan dengan kurikulum Merdeka, kita belajar lebih bebas, kreatif, dan menyenangkan. Belajar merdeka, berkarya dengan bahagia.